Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Cenping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3950, 3951, 3952. Liu Sitong tampak garang. Dia tidak percaya bahwa Dev, seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 4, benar-benar bisa bertarung melawan dirinya sendiri, seorang kultivator di alam kesengsaraan tingkat 8. Bersamaan dengan raungan Liu Sitong, sejumlah besar cahaya pedang menyala ditembakkan lagi. Dev melihat ekspresi Liu Sitong yang hampir gila dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya. Dia tahu bahwa Liu Sitong sangat marah padanya hingga dia hampir pingsan. Dev langsung memadamkan cahaya pedang. Cahaya pedang Dev ini secara langsung menghancurkan cahaya pedang Liu Sitong yang menyala-nyala. Kemudian Liu Sitong tiba-tiba mendarat, menimbulkan semburan asap dan debu. Pada saat ini, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. Akan sangat mengejutkan jika Dev bisa setara dengan Liu Sitong. Tapi sekarang, Liu Sitong dihempaskan dengan satu pedang. Perbedaan semacam ini sangat sulit diterima semua orang untuk sementara waktu. Bukankah ini lelucon bahwa pedang dari alam kesengsaraan tingkat keempat menghempaskan alam kesengsaraan tingkat ke-8? Bahkan jika ada seorang jenius yang bisa melompati level dalam bertarung, mustahil untuk melintasi begitu banyak alam. Ini di luar pemahaman semua orang. Wei Qing membuka mulutnya dan berkata dengan tidak percaya, ini saudara junior benar-benar mengalahkan Liu Sitong dengan kekuatannya. Awalnya dia mengira Liu Sitong berada di bawah ilusi, jadi dia diserang oleh Dev. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada kemungkinan kesengajaan. Itu adalah kompetisi kekuatan murni seperti ini, dan bahkan Liu Sitong pun dikalahkan. Adik laki-laki pasti menyembunyikan kultivasinya. Pantas saja dia berani menerima tantangan Liu Sitong dengan mudah. Qianxiu memandang Dev dengan kagum. Dia pikir Dev pasti menyembunyikan kekuatannya. Wajar jika beberapa master menyembunyikan kekuatannya sendiri karena berbagai alasan. Dan banyak orang melakukan hal yang sama. Bayangkan saja Dev sekarang, yang menekan wilayahnya ke alam kesengsaraan tingkat keempat, tetapi kekuatan aslinya sangat tinggi. Dengan cara ini, Liu Sitong akan berpikir bahwa dia pasti akan menang. Namun jika dibandingkan dengan dunia nyata, ditekan dan dipukuli oleh orang lain adalah tipikal kasus berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dengan cara ini, reputasi Dev meningkat pesat, dan dia juga bisa mempermalukan Liu Sitong. Sangat mungkin adik junior ini levelnya lebih tinggi dariku. Wei Qing juga percaya bahwa Dev menyembunyikan kekuatannya. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Dev berada di alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak ada alam tersembunyi sama sekali. Hanya saja identitas Dev tidak sebanding dengan kultivator biasa seperti mereka. Itulah mengapa hasil ini terjadi. Alam yang tercela, tidak tahu malu, tersembunyi, dan tidak terduga. Orang-orang tercela seperti itu tidak dapat bergabung dengan sekte api ungu kami. Ketika Lusan melihat pemandangan ini, dia segera berteriak. Dia percaya bahwa Dev menyembunyikan wilayahnya dan dengan sengaja menunjukkan kelemahan untuk membuat Liu Sitong ceroboh. Metode kepura-puraan ini sama sekali bukan kompetisi sesungguhnya. Tetua juri juga terlihat muram saat ini. Jika Dev benar-benar sengaja menyembunyikan wilayahnya dari awal untuk membuat Liu Sitong mati rasa, maka pertempuran ini tidak ada artinya. Bagaimanapun, ini adalah kompetisi penilaian murid dalam sekte api ungu, bukan pertarungan hidup dan mati. Tidak perlu menggunakan metode ini. Orang licik seperti itu tidak cocok untuk menjadi murid dalam dari sekte api ungu. Nak, kamu menipuku, dan kamu benar-benar menggunakan alam tersembunyimu untuk membodohiku. Liu Sitong bangkit dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Tetua juri juga telah membuka formasi panggung kompetisi pada saat ini, kemudian melompat ke panggung kompetisi, dan berkata dengan suara dingin dan marah, kamu sengaja menyembunyikan wilayahmu dan menyebabkan lawan salah menilai. Cara menang seperti ini tidak diperbolehkan, dan itu juga tidak memenuhi persyaratan sekte api ungu kami. Kamu tidak bisa menjadi murid dalam dari sekte api ungu kami, kembalilah ke tempat asalmu. Melihat ini, Wei Qing, Qianxiu dan yang lainnya bergegas ke panggung kompetisi untuk memohon kepada Dev. Tetua juri, adik laki-laki saya baru saja tiba, jadi dia tidak tahu banyak tentang peraturan sekte. Mohon bersikap fleksibel kali ini. Saya yang memintanya untuk mengekspos semua aura alam dan menerima pemeriksaan kami.
Setelah Wei Qing selesai berbicara, dia segera melihat ke arah Dev dan berkata, "Adik laki-laki, cepat lepaskan wilayahmu. Berhenti menyembunyikannya. Jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Api Ungu, kamu tidak boleh ragu." "Kakak senior, saya tidak menyembunyikan wilayah saya. Saya sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat keempat." Dev berkata dengan santai. Dia hanya menyembunyikan identitasnya, dan wilayahnya tidak disembunyikan sama sekali. Adapun kekuatan yang dia tunjukkan, tidak ada yang bisa dilakukan Dev. Ini adalah kekuatannya di alam kesengsaraan tingkat keempat. "Adik laki-laki, tolong berhenti bersikap keras kepala dan segera akui kesalahanmu. Mungkin kamu masih punya kesempatan." Qian Xiu juga membujuk Dev. "Kakak senior, saya benar-benar berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Jika Anda tidak percaya, saya bisa mengikuti tes." Dev berkata dengan tenang. Melihat Dev menolak mengakuinya, tetua juri mendengus dingin dan berkata, "Oke, kami akan melakukan pemeriksaan seluruh tubuh terhadap Anda sekarang. Jangan mencoba menyembunyikan diri dari deteksi kami." Setelah mengatakan itu, beberapa juri mengepung Dev pada saat yang sama, dan beberapa orang secara bersamaan memancarkan kesadaran spiritual dan menyelimuti Dev. Dev tidak melawan, dia menenangkan pikirannya, dan semua aura alamnya keluar. Selama seperempat jam penuh, keringat dingin mengucur di dahi beberapa wasit. Tapi setelah diperiksa berulang kali, Dev memang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Dev tidak berbohong atau bersembunyi. Ini benar-benar aneh. Dia benar-benar hanya memiliki alam kesengsaraan tingkat keempat dan tidak memiliki alam tersembunyi, kata tetua juri dengan keraguan di wajahnya. Ketika Wei Qing dan yang lainnya mendengar ini, mereka semua memandang Dev dengan heran, dengan ekspresi luar biasa di wajah mereka. Liu Sitong menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak mungkin. Dia berada di alam kesengsaraan tingkat keempat. Bagaimana dia bisa mengalahkan saya? Alam kesengsaraan tingkat 8? Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Orang ini pasti memiliki beberapa keterampilan tersembunyi untuk menyembunyikan aura wilayahnya sehingga tidak ada orang lain yang bisa mendeteksinya." Liu Sitong tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh kultivator di alam kesengsaraan tingkat 4. "Liu Sitong, meskipun kamu sekarang adalah murid dari Master Sekte, kamu tidak perlu meragukan kekuatan kami. Kami masih bisa mengetahui apakah kami memiliki alam tersembunyi. Jika tidak, kami orang tua tidak perlu menjadi wasit." Tetua juri terlihat sedikit marah, memandang Liu Sitong dan berkata, "Tetua juri, tenanglah, saya tidak bermaksud seperti itu." Liu Sitong segera meminta maaf. Namun, Dev memang telah mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat. Ini di luar dugaan mereka, dan mereka semua mengira Dev berada di alam tersembunyi. "Jika kamu tidak sehebat orang lain, kamu akan mencari alasan lain. Apakah kamu masih tidak tahu malu? Aku bahkan ragu bagaimana kamu mencapai alam kesengsaraan tingkat 8. Apakah kamu menggunakan keterampilan jahat untuk sampai ke sana? Untuk orang-orang seperti kamu yang tidak berlatih membumi, tetapi ingin mencapai langit dalam satu langkah. Bahkan jika kamu sekarang berada di alam kesengsaraan tingkat 8, kekuatanmu tidak akan lebih kuat." Dev mengejek Liu Sitong. "Kamu kentut." Wajah Liu Sitong memerah. "Kamu kira aku sedang mempraktikkan keterampilan jahat? Apakah aku kentut? Lalu mengapa kamu, alam kesengsaraan tingkat 8, kalah dariku, alam kesengsaraan tingkat 4? Datang dan jelaskan padaku, bukankah kamu tidak kompeten atau apa?" Dev berkata lagi. Liu Sitong sangat marah karena murid kebanggaan dari Master Sekte, yang juga seorang diaken, sekarang dipermalukan oleh Dev, seorang pria yang bahkan bukan murid sekte luar, dan di depan banyak orang merasa malu dan hina. "Aku tidak kalah. Siapa bilang aku kalah? Apa menurutmu aku akan dikalahkan begitu mudah olehmu?" Liu Sitong meraung, dan aura di tubuhnya meledak lagi. "Karena kamu tidak akan menangis tanpa melihat peti mati itu, maka aku akan membantumu." Dev tersenyum ringan. Melihat ini, tetua juri melambaikan tangannya dan berkata, "Semuanya, mundur, dan kompetisi akan dilanjutkan." Saat formasi perlahan dibuka kembali, Dev dan Liu Sitong berhadapan lagi di panggung kompetisi. Kemudian terlihat Liu Sitong dengan lembut memegang tangannya, dan warna langit langsung berubah. Di atas kepala Liu Sitong, 2 awan, 1 merah dan 1 ungu, muncul. Segera setelah itu, 2 sinar api jatuh dari 2 awan dan mendarat tepat di telapak tangan Liu Sitong. Salah satu api pamungkas adalah api pamungkas dari Sekte Api Ungu, tetapi Dev tidak tahu apa itu api pamungkas merah dan ungu. Semua orang memandang Liu Sitong dengan kaget, dengan keraguan di wajah mereka. Kenapa ada 2 jenis api pamungkas Liu Sitong? Aneh sekali. Kenapa dia memiliki api pamungkas jenis lain selain api pamungkas dari Sekte Api Ungu? Banyak orang mulai berbicara dengan suara pelan. Bahkan tetua juri pun mengerutkan kening. Liu Sitong ini hanyalah murid diaken, tapi dia sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia Sekte Api Ungu.
Tampaknya pemimpin Sekte Huo sangat mencintainya. Tetua juri mengertakkan gigi dengan ketidaksenangan yang terlihat jelas di matanya. Diketahui tahu bahwa api pamungkas ungu adalah api pamungkas yang paling rahasia dari Sekte Api Ungu, dan itu juga dapat dianggap sebagai rahasia Sekte Api Ungu. Semua murid berlatih dengan api pamungkas berwarna merah, dan tidak memiliki akses ke api pamungkas ungu ini. Mereka bahkan tidak mengetahuinya, hanya mereka yang telah mencapai level lebih tua yang dapat mengaksesnya. Tetapi bahkan para tetua pun mungkin tidak semuanya bisa mempraktikkan api pamungkas yang sangat rahasia dari Sekte Api Ungu. Tapi itu juga tergantung pada situasinya. Tetua juri seperti mereka memiliki hak terbatas di Sekte Api Ungu. Meskipun mereka mengetahui api rahasia dari Sekte Api Ungu, mereka tidak dapat mengakses atau mempraktikkannya sama sekali. Tapi sekarang Liu Sitong, yang hanya seorang murid diaken, sebenarnya telah menguasai api pamungkas rahasia Sekte Api Ungu. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat tetua juri marah? Terlebih lagi, nama Sekte Api Ungu juga berasal dari api pamungkas ungu ini. Tapi sekarang Liu Sitong benar-benar menunjukkan api rahasia Sekte Api Ungu di depan banyak murid. Liu Sitong juga tahu bahwa dia tidak boleh menunjukkan api pamungkas ungu ini di depan semua orang. Tapi untuk mengalahkan Dev, dia tidak terlalu peduli. Dev melihat api pamungkas ungu di tangan Liu Sitong, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Ini adalah jenis api pamungkas lainnya. Jika dia bisa menyerapnya, dia akan memiliki 5 jenis api pamungkas. Tapi di depan begitu banyak orang, bagaimana Dev bisa diam-diam menyerap api pamungkas? Dia tidak bisa secara terang-terangan memanfaatkan penyerapan api pamungkas. Tepat ketika Dev sedang memikirkan cara menyerap api pamungkas Liu Sitong tiba-tiba mengatupkan kedua telapak tangannya. Kedua jenis api pamungkas itu bertabrakan seketika, dan kemudian meledak menjadi api tak berujung menelan Liu Sitong. Liu Sitong menjerit melengking. Tapi dia tidak melawan sama sekali dan membiarkan dua jenis api pamungkas menyala di tubuhnya. Kakak senior Liu, apakah kamu bodoh? Bagaimana kamu bisa membakar dirimu sendiri? Luar biasa, apa yang akan dilakukannya? Semua orang kaget saat melihat Liu Sitong seperti ini. Bahkan Dev sedikit bingung dan tidak mengerti apa yang akan dilakukan Liu Sitong. Ketika dua api pamungkas tidak menyatu, Liu Sitong justru membiarkan keduanya bertabrakan. Pada saat ini, separuh tubuh Liu Sitong terbungkus api merah, dan separuh lainnya terbungkus api ungu. Kedua api pamungkas itu tidak cocok satu sama lain dan melahap tubuh Liu Sitong. Liu Sitong berteriak, dan aura aneh perlahan keluar dari dadanya. Saat aura aneh ini terpancar, dua api pamungkas yang awalnya tidak cocok mulai perlahan menyatu di dada Liu Sitong. Bersambung.